Oke, halo hai teman-teman semuanya. Kembali lagi di video Arito Darmawan. Dan setelah kemarin kita sudah bahas di chapter pertama tentang 4 cash flow quadrant, di mana kita sebagai manusia mendapat penghasilan dari sebuah 4 cash flow quadrant. Dan sekarang kita akan bahas tentang kita akan bandingkan mindset miskin dan mindset kaya. Apa sih yang membuat pola pikir miskin ini susah menjadi kaya, dan apa yang membuat pola pikir kaya ini menjadi makin kaya? Kita akan bedah di video kali ini, teman-teman. Saya tetap butuh iPad untuk mencoret-coret. Yuk, kita simak bahasannya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan buka notes, dan sekarang sudah dibuka notesnya. Teman-teman pernah nggak kenapa mayoritas orang susah untuk naik level, terutama terhadap finansialnya? Perbedaannya terletak di bagaimana cara dua golongan ini dalam menggunakan uangnya. Saya akan membuat gambar, ada dua, teman-teman ya. Pertama, kita bikin yang pertama pola miskin terlebih dahulu. Oke, misalkan kita bikin pola miskin. Oke, ini si A. Si A ini kita anggaplah dia memiliki pola pikir yang miskin. Si A ini bekerja lalu setelah dia bekerja, lalu dia akan mendapatkan apa, teman-teman? Dia akan mendapatkan uang dari hasil kerjanya. Dari kerja, dia akan mendapatkan uang. Oke. Biasanya, pola pikir miskin ini, setelah dia mendapatkan uang, apa yang akan dia lakukan? Oke. Fokus ke spending atau ke konsumsi. Setelah pola miskin ini mendapatkan uang, yang pasti adalah dia akan melakukan spending atau life cost, kebutuhan hidup. Life cost. Setelah mengeluarkan uang untuk kebutuhan hidup, kebanyakan juga dia akan mengeluarkan uang untuk hutang. Pasti beberapa dan mayoritas mereka memiliki liabilitas, hutang. Akhirnya baru sisa dari uang ini yang sudah dipotong ini, life cost dan dipotong hutang, baru dia akan masukkan ke tabungan, saving. Pola ini yang dilakukan oleh pola miskin, teman-teman. Jika kita melakukan pola ini, yang ketika kita mendapatkan uang, kita fokus ke spending, kita mendapatkan uang, fokus ke spending, dan akhirnya sisanya kita saving, saya bisa bilang bahwa tidak akan ada yang bisa di-saving. Tidak akan ada di saving. Oke, let's say kita bilang savingnya kita berhasil menyimpan 10% dari hasil uangnya dikurang life cost, lalu hasil gajinya dikurang hutang, maka sisa 10% untuk saving. Let's say seperti itu ya. Nah, pada suatu keadaan darurat atau dia memiliki keinginan yang berlebih di bulan itu, maka saving ini yang hanya 10% bisa habis, teman-teman. Bisa habis. Ketika savingnya habis, si A ini sudah tidak memiliki uang lagi dan dia harus kembali bekerja lagi. Kembali bekerja lagi untuk mendapatkan uang. Ketika dia dapat uang, dia akan membuang uangnya lagi, mengeluarkan uangnya lagi. Di prioritas pertama dia adalah untuk biaya hidup, life cost. Lalu membuang uangnya lagi untuk membayar hutang, dan lalu menyisakan sisanya, saving. Yang mana kalau misalkan ada keperluan mendadak atau keinginan mendadak yang berlebih, saving ini menjadi tidak ada, yang mengakibatkan
orang si A ini harus kembali bekerja lagi untuk mendapatkan uang. Inilah hal yang akan membuat pola pikir miskin ini sampai kapanpun tidak akan naik level, tidak akan menjadi kaya, tidak akan beralih ke mindset miskin ke mindset kaya. Kalau polanya seperti ini, teman-teman, sampai kapanpun dia akan terus berputar, berputar di sini. Dan secara psikologi, si A juga akan tidak memiliki banyak power dan banyak keberanian untuk mencari penghasilan lebih, mencari pendapatan lebih. Karena apa? Karena setiap bulannya dia selalu merasakan kekurangan. Nah, si A ini akan secara psikologinya akan merasakan seperti itu. Akhirnya dia harus bertahan dengan kondisi seperti ini dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. That's why pola miskin ini seperti hamster yang berkutat di dalam circle-nya, dan dia tidak akan kemana-mana dalam hidupnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mulai bahas gimana cara pola pikir orang kaya. Mindset orang kaya gimana? Oke, sekarang kita akan bahas pola pikir kaya. Kita akan tulis di sini kaya. Oke, teman-teman, orang kaya juga bekerja. Kita sebut orang kaya ini si B. Jangan salah, teman-teman, orang kaya juga bekerja. Ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang self-employed. Jika teman-teman sudah menonton video saya tentang 4 kuadran yang sebelumnya, kalian tonton dulu. Saran saya supaya melengkapi pemahaman Anda untuk di video saat ini dan video selanjutnya. Gitu. Jadi, orang kaya juga bekerja di antara 4 kuadran yang sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Entah dia menjadi karyawan, self-employed, business owner, atau investor, dia juga bekerja. Yang membedakan adalah hasil kerjanya, keputusan keuangannya. Keputusan keuangannya dia akan belikan apa dulu dan sisakan apa nantinya. Itu perbedaannya. Oke, kita lanjut. Kalau pola pikir orang kaya yang kita sebut sebagai orang B ini, si B setelah bekerja sama, dia juga akan mendapatkan uang. Money. Lalu, apa yang akan dilakukan si B ketika si B ini sudah mendapatkan money, uang? Fokus prioritas pertamanya adalah investasi. Dia membayar dirinya dulu, baru sisanya untuk kebutuhan hidup dan lainnya. Dia membayar dirinya di masa depan, yang dibayar dari hari ini, untuk mengamankan dirinya di masa depan. Jadi, dia membayar dirinya di masa depan dari hari ini. Dia fokus ke situ. Dia akan fokus buang uangnya di investasi dulu. Biasanya mereka sudah memiliki persentase berapa persen yang akan langsung masuk ke investasi. Ketika dapat uang, biasanya langsung buang berapa persen untuk investasi. Let's say kita bilang ini variatif ya, ini nggak harus sama. Bagusnya sih 80%, tapi saya rasa dengan misalkan pendapatannya kecil, hanya hidup dengan 30%, Anda akan kurang. Jadi, let's say kita ambil amannya, yaitu adalah 60%. 60% untuk investasi. Nah, lalu sisanya untuk apa? Sisanya dia pakai untuk life cost. Living cost sebesar 30%. Nah, 10%-nya untuk apa? 10%-nya untuk amal, untuk charity, untuk kebaikan.
dia lalu 10%-nya untuk amal. Atau bisa dibagi dua, 5% untuk amal dan 5% untuk meningkatkan skills dengan beli buku, dengan ikut seminar, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, dengan pola ini belum selesai. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena kuncinya adalah di sini teman-teman. Di investasi. Di investasinya. Nah, investasinya kan besar, 60% setiap bulan. Dia mungkin akan investasi di saham. Dia mungkin akan investasi di bisnis. Dia mungkin bisa jadi investasi di obligasi. Atau mungkin dia investasi di properti. Nah, dari semua ini teman-teman, 60% ini menghasilkan uang kembali teman-teman. Saham yang memberikan dividen atau capital gain, bisnisnya menghasilkan bagi hasil, menghasilkan profit, keuntungan lalu dibagi hasil, obligasinya menghasilkan bunga tiap tahun, dan propertinya menghasilkan uang sewa. Jadi, dengan kata lain, si B ini mendapatkan ekstra 1, 2, 3, 4. 4 income tambahan. Ke sini. 2, 3. Kemana nih? Pola seperti inilah yang orang kaya lakukan selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, yang mana pada akhirnya investasi ini makin besar. Ketika investasi ini makin besar, sahamnya makin banyak, bisnisnya makin besar, obligasinya makin banyak, propertinya makin banyak juga, menghasilkan income yang makin besar, teman-teman. Income makin besar. Ketika income-nya makin besar, justru dia bisa mengalahkan ini pekerjaan utamanya, work. Bisa 2 kali lipat, bisa 5 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Artinya kalau misalkan teman-teman gaji 10 juta, dari hasil investasinya teman-teman sudah bisa menghasilkan 20 juta tiap bulan. Itu kan sudah 1 kali lipat, 2 kali lipat untuk mendapatkan uang setiap bulannya. Nah, ketika sudah di fase ini, kalian tidak perlu khawatir lagi ketika kalian tidak punya pekerjaan atau kalian di PHK, misalkan kalian sudah tidak mampu untuk bekerja karena kondisi kesehatan, kalian sudah tidak worry untuk di bagian sini. Kalian tidak perlu khawatir karena investasi kalian sudah besar, yang mana mensuplai keuangan kalian lebih besar juga. Dan perlu diketahui, ada satu level lagi, ketika ini sudah berjalan, gaya hidupnya tetap stay. Artinya, living cost-nya akan tetap segini-segini saja, teman-teman. Living cost-nya tidak naik, tapi investasinya akan naik. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman sudah bisa dapat membedakan ya bagaimana pola pikir orang miskin dan pola pikir orang kaya dalam menggunakan uangnya. Seperti ini, kita bisa lihat. Nah, ini orang miskin dan ini adalah pola pikir orang kaya. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa dapat rangkum bahwa perbedaan utama dari pola pikir miskin dan pola pikir kaya adalah terletak di bagaimana mereka menghabiskan uangnya, bagaimana mereka membuat keputusan finansial mereka. Keputusan awalnya sangat penting. Kita lihat. Fokus utama pola miskin adalah ketika mendapatkan uang, langsung mereka akan fokus ke living cost, kebutuhan hidup dan hutang. Bahkan untuk kelas middle class, dia akan menambahkan lagi di sini untuk
gaya hidup. Jadi bukan cuman kebutuhan hidup, tapi ada gaya hidup. Dia akan fokus ke gaya hidup, fokus ke kebutuhan hidup, dan fokus ke hutang. Yang mana sebanyak apapun uangnya yang masuk, dia akan tetap habis dan dia akan tetap membutuhkan kerja. Dia akan terus harus bekerja sampai waktu yang tidak ditentukan. Seperti itu. Sedangkan kalau pola pikir kaya, dia akan membuat spending untuk living cost-nya stay, dan dia akan hajar terus di investasi. Dia akan buang saham, bisnis, obligasi, properti, ke emas, ke reksadana, apapun itu, yang akan menghasilkan uang kembali. Sehingga dia suatu saat tidak harus bekerja pun tidak apa-apa. Seperti itu. Jangan lupakan untuk amal dan untuk meningkatkan skill, untuk beli buku dan ikut seminar. Seperti itu. Oke, untuk di video chapter 2 ini tentang bagaimana kita membedah antara pola pikir miskin dan pola pikir kaya, segitu aja dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe jika kalian baru mampir di channel ini. Dan kedepannya akan ada berbagai video lagi yang akan muncul di chapter ketiga. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.